Ya, selamat pagi semuanya. Untuk kesempatan kali ini kita akan coba bahas contoh dari 11.1 dari buku James Smith dan Hansi Van Ness, Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics. Ini saya pakai buku edisi 6, ebook edisi 6. So, di sini yang ditanyakan adalah apa maksud dari partial property secara fisik atau partial molar volume secara fisiknya itu seperti apa sih secara tidak hanya secara matematis tapi secara realnya itu seperti apa gitu pengertiannya. Oke, di sini partial molar volume contohnya yang dijadikan pertanyaan dari contoh 11.1 ini ya. Jadi partial molar volume. Sebenarnya sebelumnya kita coba review dulu tentang partial properties itu apa. Nah, jadi dari chapter 11 ini kita akan belajar tentang larutan. Larutan sendiri itu adalah terdiri dari lebih dari satu komponen, satu zat ya. Ya, contohnya yang gula. Nah, gula itu kan larutan gula itu terdiri dari gula dan juga air. Dicampur jadi satu, atau udara. Nah, udara itu adalah contoh dari larutan, terdiri dari nitrogen, oksigen, karbon dioksida yang semuanya jadi satu homogen. Itu disebut sebagai ini ya, larutan. Yang berada dalam satu fase itu disebut larutan. Oke. Nah, jadi analogi dari partial property sendiri itu didefinisikan adalah sifat individu suatu zat jika dia berada dalam campuran. Contoh analoginya seperti ini deh. Kalau di kepanitiaan atau di himpunan gitu ya, di suatu departemen himpunan, itu kan terdiri dari banyak staf atau banyak orang atau banyak mahasiswa. Nah, mahasiswa itu misalnya si A ini, dia kalau sendirian mungkin bisa lebih semangat, bisa lebih atau gini, kalau dia sendirian mungkin lebih banyak rebahannya ya daripada belajarnya. Nah, atau lebih santai lah, sifat individunya lebih santai. Nah, ketika dia berada di dalam tim, di dalam himpunan, mungkin sifat individunya itu yang awalnya jadi lebih santai itu karena dia berada dalam satu tim untuk mungkin bisa lebih semangat belajarnya atau kerjanya, bisa lebih semangat, dan itu akan mempengaruhi kinerja dari tim secara keseluruhan. Nah, ya, analoginya seperti itu. Jadi sifat individu suatu zat jika dia sendiri saja, itu nilainya mungkin bisa berbeda dengan sifat zat individu itu ketika dia berada di dalam larutan. Nah, itu yang disebut sebagai partial properties. Nah, di contoh 11.1 ini adalah partial molar volume. Jadi kalau secara matematis dari persamaan itu del ya, itu tulisannya adalah del partial derivatif atau derivatif dari molar volume untuk larutan per derivatif dari mol komponen I. Jadi sebenarnya kalau secara matematis itu persamaan itu bisa dibilang sebagai bagaimana sih perubahan molar volume dari larutan secara keseluruhan jika ada perubahan mol komponen I. Nah, itu mol komponen I, atau misalnya mol komponen I ditambahkan ke dalam campuran atau larutan ya. Kita bicara larutan saja, bukan campurannya. Larutan, bagaimana nantinya efek dari atau perubahan volume larutan secara keseluruhan jika ditambah ada perubahan dari jumlah komponen mol komponen I. Nah, itu. Jadi secara matematis persamaan A di example 11.1 itu seperti itu. Nah, oke. Jadi misal ya, kita punya sebuah larutan. Katakanlah ini kalau di contoh ini adalah alkohol dan air. Oke, alkohol dan air itu akan membentuk satu fase. Ini larutan biner, hanya dua komponen, alkohol dan air. Nah, ini ditaruh di suatu beker gelas atau apalah ya. Tempat gitu, beker gelas, Erlenmeyer dalam volume tertentu pada
temperatur ruang dan juga tekanan atmosferik. Oke. Nah, kemudian itu kita tambahkan. Nah, tambahkan pure air ya, tambahkan sedikit air, kemudian diaduk ya, dicampur, diaduk, kemudian dibiarkan sehingga akan kembali ke temperatur dan pressure awal, yaitu temperatur ruang dan juga tekanan atmosferik. Nah, sehingga volume total ya, volume totalnya itu kan totalnya itu akan berubah. Nah, ya. Nah, seharusnya kalau sebenarnya ya volume total atau molar volumenya, nah molar volume itu sebenarnya molar density. Ya, V di situ adalah molar volume. Jadi satuannya adalah meter kubik per mol. Nah, itu sepernya molar density. Molar density itu mol per meter kubik. Nah, kalau ini seharusnya kan logikanya kalau ditambahkan sebesar delta N water, volumenya akan berubah, volume total larutan itu akan berubah sebanyak VW, volume air, molar volume air purenya dikalikan dengan volume mol yang ditambahkan, mol air yang ditambahkan ke dalam larutan, kan? Nah, sehingga akan persamaannya akan jadi delta NV ya. Jadi perubahan molar volume total dalam larutan itu akan sama dengan molar volume purenya air dikalikan dengan perubahan mol air yang ditambahkan ke dalam larutan alkohol dan air tadi. Ternyata ketika dicek, diukur ya, kita gampangannya ngukur densitas saja kalau di sini. Karena molar volume itu kan sama dengan seper molar density. Kemudian kalau kita bisa kalikan dengan molar MW-nya ya, molar width-nya itu kan bisa jadi mass density ya. Jadi kita ukur densitasnya. Nah, ternyata ketika diukur densitasnya itu tidak seperti tidak memenuhi persamaan delta NV sama dengan VW kali delta NW. Ternyata perubahannya itu bisa lebih kecil, ternyata lebih kecil diukur lagi ya. Ini kan hasil eksperimen menunjukkan bahwa perubahan total molar volume dalam larutan atau densitasnya larutan, nah ya, sepermolar density-nya larutan itu lebih kecil daripada bisa lebih kecil daripada persamaan yang di atas tadi, delta NV sama dengan VW kali delta NW. Nah, sehingga di sini dikasih yaitu namanya efektif molar volume di larutan. Nah, molar volume dari air atau V itu yang ada tanda atas itu ya VW delta NW. Nah, sehingga sesuai dengan persamaan B. Atau susun ulang sama seperti persamaan C. Nah, sehingga ini kalau ditambahkan sedikit saja, hampir mendekati ini ya, sedikit saja ini, sedikit saja ya, hampir mendekati 0 ya, 0, sekian molar ini mol air. Nah, mol air itu akan jadi persamaan C itu akan jadi limit delta NW mendekati 0 delta NV per delta NW, atau kita ikut teori L'Hopital. Kalau seperti ini kan sama dengan nanti kita derivatifnya dari NV per derivatifnya dari NW, sehingga karena TP dan juga mol alkoholnya konstan, yang berubah hanya mol air. Nah, persamaan yang di atas ini, yang di atas yang itu VW ini itu bisa dituliskan dalam bentuk lain, yaitu ini V yang ada tanda atasnya VW itu sama dengan del NV per del NW pada PT dan juga Na, mol alkoholnya konstan.
Sehingga W yang ada tanda atasnya, ada garis atas itu adalah disebut sebagai parsial molar volume dari air di dalam larutan tersebut ya. Sehingga perubahan total molar volume di larutan itu adalah parsial seperti persamaan D, yaitu sama dengan parsial molar properties dari parsial molar volume dari air dikalikan dengan perubahan atau ya DNW atau perubahan mol air yang ditambahkan ke dalam larutan. Jadi intinya gini, ketika kita tambahkan mol air ya ke dalam larutan alkohol dan air yang sudah equimolar, itu perubahan molar volume atau perubahan densitasnya itu ternyata tidak seperti persamaan delta NV sama dengan molar volume pure-nya air dikalikan dengan perubahan mol air yang ada di dalam larutan. Itu tidak mengikuti persamaan yang delta NV sama dengan VW kali delta NW. Ternyata itu mengikuti perubahan volumenya, itu perubahan total parsial total volume molar volume pada larutan itu sama dengan persamaan B. Gitu. Jadi ketika ditambahkan mol air sedikit saja ke dalam larutan equimolar alkohol air itu tidak perubahan molar volumenya itu ternyata mengikuti persamaan B secara eksperimen. Nah, tidak mengikuti persamaan yang di atasnya B itu, yaitu delta NV sama dengan VW kali delta NW. Jadi hanya ternyata total perubahan molar volume larutan alkohol dan air itu mengikuti persamaan yang B, sehingga kita sebenarnya tidak bisa langsung total perubahan molar volume atau densitasnya itu sama dengan ya purenya air, molar volume purenya air pada T dan P dikalikan dengan perubahan itu gitu, tidak bisa. Karena kalau dalam larutan itu ada yang namanya parsial molar properties. Nah, contoh 11.1 ini nantinya parsial molar properties itu bisa digunakan untuk menentukan apakah larutan ini ideal atau tidak, atau nanti bagaimana aplikasi dari parsial molar properties perhitungannya itu nanti kita bisa lihat di contoh 11.2 atau 11.3. Tuh. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Nanti kita akan bahas contoh 11.2 dan juga 11.3 ya. Jadi contoh 11.2 ini nanti pengaplikasiannya secara perhitungan itu bisa di 11.3. Oke. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Good luck.